Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pada tanggal 5 bulan Syawal tahun 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu menyampaikan ceramah di madrasah beliau 5 Syawal tahun 545 Hijriah. Malam ini 11 Syawal tahun 1446 Hijriah. Berarti ceramah ini beliau sampaikan 9 abad yang lalu lewat 1 tahun. 9 abad 900 tahun tambah 1 berarti 901 tahun yang lalu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan ceramah atau pengajian di madrasah beliau, yang mana pada kalimat permulaan yang beliau sampaikan ini berupa peringatan ataupun ancaman kepada sekalian murid-murid beliau secara khususnya dan kaum muslimin secara umumnya. Adapun ancaman atau peringatan itu telah ada, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ancaman yang keluar dari penyampaian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu itu merupakan ancaman dari Allah dan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaan ceramahnya beliau mengemukakan kalimat, engkau menipu Allah Subhanahu wa taala. Engkau menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun pada hakikatnya Allah Maha Tahu dan tidak ada satupun yang mampu menipu Allah Ta'ala. Namun keadaan umat manusia kebanyakannya, disadari atau tidak, disengaja atau tidak, keadaan umat manusia siang dan malamnya, pagi atau sorenya, mereka secara tidak langsung telah berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah mereka mengaku Islam. Pada pengajian lain Syekh Abdul Qadir menyebutkan, hanya dengan mengaku beragama Islam itu tidak ada sedikit pun manfaat bagimu. Jadi hanya dengan beragama Islam sedikit pun tidak ada yang bisa kita banggakan, sedangkan kepribadian kita masih jauh daripada Islam yang kita akui. Karena sekedar berbangga bahwa aku seorang muslim, kata Tuan Syekh, itu sedikit pun tidak berguna bagi kamu. Menipu Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang yang lidahnya mengaku beriman tetapi hatinya penuh dengan kekufuran. Lidahnya mengaku aku bertauhid kepada Allah Ta'ala, siang malam aku mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, tetapi hatinya dipenuhi dengan kesyirikan akan Tuhan semesta sekalian alam. Lidahnya mengaku bahwa aku sangat takut akan siksa Allah, tetapi kepribadiannya justru mengerja hal-hal yang dimurkai Allah dan mengundang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah mengaku aku sangat ingin dimasukkan Allah ke dalam surga. Wahai saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan Tuhan masukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Amin, ujar nang lainnya. Tetapi sedikit pun pekerjaan yang dilakukan dan apa yang terucapkan serta apa yang dipikirkan dan apa yang digretekkan di dalam hati tidak menunjukkan segala hal yang berkenaan dengan surga, yakni tidak menunjukkan semua itu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang inilah
yang dimaksud oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, engkau menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling darinya dan tidak hadir di hadapannya siang malam, saban kali sembahyang 5 waktu dan sembahyang sunat, barangkali di luar sembahyang wajib dan sembahyang sunat. Kalimat iyyaka na'budu sudah tidak terhitung lagi diucapkan siang dan malamnya. Hanya kepadamu kami menyembah. Apabila iyyaka na'budu diucapkan, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, ternyata secara keadaan yang nampak tidak menunjukkan bahwa orang-orang ini menyembah Allah, maka dialah orang yang menipu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, tetapi secara fakta belum menunjukkan golongan ini sebagai hamba Allah yang mutlak. Ternyata ada yang menjadi hamba dagangan, ada yang jadi hamba toko, ada yang jadi hamba usaha, ada yang jadi hamba atasan, ada yang jadi hamba jabatan atau pangkat, ada yang menjadi hamba kabun, ada yang jadi hamba macam-macam. Mengapa bisa disebut hamba-hamba tersebut? Orang yang apabila dia berdagang, pada dagangan yang ia lakukan itu setengah hari, seharian penuh, ternyata hati dan pikirannya kosong dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia belum menjadi hamba Allah secara mutlak. Dia masih berstatus sebagai hamba dagangan. Apalagi sampai-sampai pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan Allah dia tinggalkan, maka jelaslah bahwa dia belum mencapai status Abdullah atau hamba Allah, melainkan dia sebagai hamba dagangan. Ada juga nang jadi hamba harta atau hamba duit. Duit ada, harta ada, malahan banyak, namun jauh dari syukur akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik perilaku, ucapan, hati dan pikirannya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka inilah hambanya duit dan hambanya harta benda. Ada lagi hamba kabun, mulai besukan ke kabun sampai sanja nang wajib ditinggalkan. Imbah itu pulang nang dipikirkan penuh hal-hal yang bukan menyangkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau akhirat yang kekal, maka inilah hamba kebun. Ada juga hamba atasan, apa ujar atasan turuti terus, luputkah? Kada perlu tahu nuh ngini sesuai syariatkah? Kada. Yang penting turuti napa ujar atasan, biar luput daripada perintah syariat, turuti. Maka inilah hamba atasan. Ada juga hamba jabatan, kayak apapun caranya nang haram diulah halal supaya naik jabatan. Ini hamba jabatan ngarannya. Nah, maka orang yang mengaku hamba Allah Ta'ala bukan berarti dia itu tidak berdagang, tidak bekerja, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya duit. Bukan berarti tidak memiliki semua itu. Ada sebahagian manusia, kaum muslimin, yang mempunyai semua itu, tapi apa yang mereka punya tersebut tidak membuat mereka meninggalkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak meninggalkan mereka daripada mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang wajib di dalam ajaran Islam. Malahan dengan kepunyaan mereka tersebut, baik dagangan, pekerjaan apapun,
jabatan apapun, mereka punya harta, mereka punya uang, mereka punya kendaraan, bahkan mungkin lebih dari yang kita bayangkan, mereka tetap sholat 5 waktu, mereka gemar mengerjakan sholat-sholat sunat, mereka mampu menyisihkan waktu-waktu mereka untuk menuntut ilmu agama, baik itu ilmu yang fardu ain ataupun yang fardu kifayah. Nah, maka inilah yang disebut hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak terhitung lagi kita ini mengucapkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi apa yang terjadi pada pikiran kita? Apa yang tumbuh di dalam hati kita? Ternyata kita masih menganggap banyak hal-hal selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa, yang mempunyai daya upaya, yang memiliki kekuatan untuk menolong kita. Maka inilah yang dimaksud Syekh Abdul Qadir tadi, engkau menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau berpaling darinya dan tidak hadir di hadapannya. Maka hentikanlah tipuanmu sebelum engkau dihantam. Maksudnya bertaubatlah dari tipuan itu dan berusahalah supaya pengakuan itu sesuai dengan keadaan hati, pikiran ataupun perbuatan sehari-hari. Aku takutan benar jar masuk neraka, malahan aku tak mimpi-mimpi masuk neraka. Semingguan ini sudah 4 kali tak mimpi masuk neraka. Tapi gawian ahli neraka masih hay diucapkan. Ini terang-terangan berupaya menipu Allah, namun Allah tidak akan pernah tertipu dari satu orang makhluk pun dari sekian banyak yang Allah ciptakan. Maka hentikanlah tipuanmu, bertaubatlah dan berusahalah supaya tipuan itu tidak lagi kita usahakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebelum engkau dihantam, sebelum engkau dihancurkan, dan sebelum engkau dikuasai oleh kehidupan yang penuh dengan cobaan. Selama engkau merasakan penderitaan, engkau tak akan senang dengan semua yang telah kau miliki, karena semua itu akan hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa, hanya bisa bergembira dengan apa yang Allah kurniakan, namun tidak pernah berbangga, berbahagia dengan Allah yang Maha Pemurah dan telah mengurniakan bermacam-macam kenikmatan. Bukti kebanyakan manusia hanya bisa berbahagia dengan bentuk pemberian Tuhan, namun tidak berbangga dengan Tuhan yang memberi. Dapat duit sedikit, dapat harta sedikit, ada bisi pakaian puga, ada bisi kendaraan puga biar murah, ada pulang tak oleh nikmat-nikmat nang lainnya, agaknya bukan main. Imbah agak angkuhnya bukan main, merendahkan orang-orang yang belum mempunyai seperti apa yang dipunyai oleh mereka. Terkadang setelah mendapat nikmat, sholat 5 waktu banyak tertunda, puasa banyak parai, ditahuri kada, bersedekah kada mau, sekalinya sasar banyak dapat nikmat, kada sasar pemurah, sasar pamalar. Waktu dapat kesusahan hidup, waktu duit masih sedikit, ayo kita bersedekah umpamanya, bersedekah 1000, mudahan Tuhan balas 10.000 kegantiannya kaina. Banyak rezeki berupa duit nih, bersedekah pulang 100.000, karena ada sebab-sebab di anu 200, di anu 300, kumpulannya 1 juta kegantiannya. Bayar sudah puluhan juta tak boleh, bayar sudah ratusan juta tak boleh. Syaitan panas jua, ujar syaitan ini mun banyak duitnya bisa wani hangitinya banyak bersedekah.
lalu dihasut-hasut, dibisik-bisik lewat nafsu, supaya orang tu sasar banyak berduit, sasar pamalar, supaya orang tu makin banyak berharta, sasar sayangnya lawan harta, kada sayang lagi lawan ilmu, kada sayang lagi lawan amal. Harta aja nang dipikirkan dan diusahai supaya dirawat. Lalu di sanalah mereka lengah, sehingga mereka tidak terpikir lagi untuk merawat hati, merawat otak, merawat lidah, merawat perbuatan, sehingga semua itu menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melanjutkan nasihat beliau. Sejatinya seseorang bisa mendapatkan keberuntungan dari Allah melalui kesabaran. Karena itu Allah menekankan perintah untuk bersabar. Kefakiran dan kesabaran tak akan pernah bersatu kecuali pada orang-orang yang beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu belum mencapai derajat hamba yang mukmin, hamba yang beriman, di hatinya tidak akan mampu bersatu kefakiran dan kesabaran. Karena bila orang itu kurang imannya, bila inya fakir, pasti kada sabar sudah. Bila orang itu kurang imannya, bila dapat kefakiran, pasti sudah kada kawa bersabar. Bila hendak bermaksiat, kada kawa bertahan. Bila menggawi taat, kada kawa bersabar. Hendak sikap tuntung terus, sembahyangnya kah, baca Qur'annya kah, berzikirnya kah. Nah, ini derajat di bawah daripada mukmin. Katakanlah orang itu paling sederhana imannya masih sedikit, imannya masih kurang. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia fakir, dia akan mampu menyertakan fakir itu dengan kesabaran. Apabila dia mengerjakan taat, dia Allah berikan kemampuan menyertakan taat itu dengan kesabaran, yakni sabar di dalam mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka menerima cobaan, mereka tetap bersabar dan melakukan perbuatan baik. Makin dapat cobaan itu makin mereka jadikan cambuk untuk mengerjakan segala pekerjaan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang yang masih lemah imannya, bila dapat cobaan, dapat penyakit, dapat kesusahan, tiba kada berduit, tiba kada berharta, lalu kandur. Nuntut ilmunya kandur, manggawi ibadahnya kandur jua. Bawiritnya bisa pagat sesekali, kada tabaca lagi zikir, kada tabaca lagi astaghfirullah, kada tabaca lagi sallallahu ala Muhammad, kada tabaca lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, dan kalimat-kalimat mulia yang lainnya. Bila rahat dalam cobaan, jauh sudah lawan Allah, maka sulit secara tabiat. Orang yang demikian apabila mendapat nikmat, dia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersabar menghadapi segala hal baru yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu cobaan mereka sanggup bersabar, kemudian mereka diberikan Allah jalan keluar dari cobaan itu. Allah berikan cobaan baru lagi, mereka mampu untuk mengerjakan taat, mereka tetap berdoa kepada Allah, mereka tetap bertawakal kepada Allah, mereka tetap bersangka baik kepada Allah, sehingga Allah keluarkan mereka dari ujian tersebut, dan seterusnya sampai akhir hayat mereka. Seandainya bukan karena kesabaran, kalian, kata Syekh Abdul Qadir, tidak akan melihatku di sini. Jikalau tidak karena kesabaran, kalian tidak akan melihat aku di sini, kata beliau. Aku bergadang memburu burung di malam hari menggunakan jaring. Di siang hari Allah Ta'ala membuka mataku
dan merenggangkan kakiku. Bila mataku terpejam, seolah kakiku terjerat oleh jaring tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan hal ini demi kemaslahatan kalian, hai murid-muridku dan kaum muslimin, tetapi kalian tidak mengetahuinya, kata beliau. Sekiranya tidak untuk mengikuti petunjuk Allah, mungkinkah orang yang berakal duduk di negeri ini dan bergaul bersama penduduknya? Padahal di sini telah menyebar sikap pamer. Beliau menyampaikan ini 901 tahun yang lalu, 5 Syawal 545 Hijriah. Beliau sudah kemukakan, padahal di negeri ini sudah menyebar sikap pamer atau riya. Lalu bagaimana pada tahun-tahun kita ini 1446 Hijriah, semakin banyak manusia, semakin banyak kemewahan, tentunya yang namanya sikap pamer itu tidak menutup kemungkinan makin semerbak di mana-mana. Padahal di sini telah banyak menyebar sikap pamer. Nang dipamerkan macam-macam. Pamer pakaian, pamer perhiasan, pamer kendaraan, pamer gincu nang larang pada ampun kawan, pamer pupur, pamer calak mata, pamer tulis kaning. Tapi bila orang tu berpakaian bagus, hatinya kadada tujuan ke situ, maka selamat ia. Biar capal puga, sisanya buruk, capal puga agak hati, hendak dipuji orang, kawa ya orang bacapal puga. Nah, buruk juga capal tu di sisi Allah Ta'ala, biar hanya imbah menukar, biar hanya memugai. Apalagi barang nang ganal-ganal, uyuh ngumpulkan duitnya, bayar ditukar, dilikitakan, dipakai, disadangi, pamer pulang, kada jadi hasil sama sekali di sisi Allah Ta'ala. Takakana pulang, urusan nasi sesuap pamer jua, urusan banyu setiguk kada cocok dipamerkan, kada berhak dipamerkan, kadang ia dipamerkan juga, ya macam-macam. Di sini telah menyebar sikap pamer, telah menyebar sikap munafik, ujar Syekh Abdul Qadir, telah menyebar sikap zalim. Banyak sekali perkara subhat dan haram, ujar Sidin. Seringkali terjadi tindakan kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menggunakan nikmatnya untuk perbuatan fasik dan perbuatan fajir, kemaksiatan yang berkesinambungan dilakukan dan bahkan bisa menyebabkan kekufuran. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak orang yang malas beribadah di rumah tetapi giat bekerja di tokonya. Di rumah kulir sembahyang, kulir beketik tasbih berzikir, kulir buka Quran, ternyata urusan menjaga toko pemecah rekor, giat benar 8 jam, ada nang mulai pagi sampai malam pukul 10. Nah, orang-orang yang memuja mereka tentunya orang yang hatinya kurang lebih dengan mereka. Banyak orang yang malas beribadah di rumah tetapi giat bekerja di tokonya. Banyak orang yang zindik. Zindik itu menutupi kekufuran, namun yang ditampilkan itu yang baik-baik saja. Padahal sebenarnya orang itu orang kufur, namun pura-pura seperti orang yang agamis, yang islami, yang taat kepada Allah. Banyak orang yang zindik dalam minuman tetapi seolah-olah jujur saat duduk di atas kursi kekuasaan. Sekiranya tidak ada hukum yang diberlakukan, niscaya engkau akan menceritakan rahasia kejahatan yang telah engkau lakukan. Namun kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku punya pondasi yang perlu dibangun.
Aku punya anak-anak yang harus kudidik. Jika aku menyingkap sebahagian yang kumiliki, hal itu akan menyebabkan perpisahan antara diriku dan kalian. Dalam kondisi demikian, aku memerlukan kekuatan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Aku membutuhkan kesabaran orang-orang yang terdahulu, mulai dari Nabi Adam alaihi salam hingga zamanku ini, yaitu 901 tahun yang lalu ketika beliau menyampaikan isi ceramah beliau ini. Aku butuh kekuatan dari Tuhan. Kemudian beliau memanjatkan doa, ya Allah, kata beliau, berikanlah kelembutanmu, berikanlah pertolonganmu dan keridhaanmu, amin. Hai anak muda, ini nasihat beliau kepada anak muda. Meskipun orang nang tuha bila mendengar ini, bagus lagi hendak memakai. Hai anak muda, engkau tidak tercipta untuk hidup abadi. Buhanmu anak muda kada pacang hidup salawasan, dan bukan diciptakan untuk bersenang-senang di dunia. Ubahlah hal-hal yang dibenci Allah yang ada pada dirimu. Berpuaslah dengan ketaatan kepadanya dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Namun ungkapan tersebut tidak akan berguna hingga engkau menambahkannya dengan yang lain, yaitu keimanan. Ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalau tidak disertai keimanan, itu tidak bermanfaat sedikit pun, tidak berguna sama sekali. Jadi supaya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berguna, bermanfaat, maka harus disertakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Jika tidak ada keimanan, semuanya tidak akan diterima dan tak berguna bagimu. Bila engkau menghadirkan keimanan beserta kemaksiatan, kekeliruan, tindakan menentang Allah Subhanahu wa taala, dan terus melakukan perbuatan buruk, meninggalkan salat, puasa, sedekah dan amalan-amalan baik lainnya, apa gunanya syahadat bagimu? Tatkala engkau mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya engkau sedang mengaku-ngaku saja. Engkau pun akan ditanya, apakah kamu punya bukti? Mana buktimu? Kau berkata la ilaha illallah, kau mengucap tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari melakukan larangannya, serta bersabar menghadapi segala cobaan dan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala adalah bukti bahwa engkau mengesakannya, bukti bahwa engkau bertauhid kepadanya. Dan serasilah antara kalimat la ilaha illallah dengan keadaan yang ada pada dirimu, daripada menjalankan suruh Allah, meninggalkan larangan Allah, juga bersabar menghadapi segala macam cobaan itu. Bukti yang seirama, muntung baucap la ilaha illallah, hati pun disertai dengan mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, apabila engkau telah melakukan tindakan-tindakan itu, engkau harus mengetahui bahwa tindakanmu itu tidak akan diterima kecuali disertai keikhlasan demi Allah Subhanahu wa taala semata. Perkataan tidak akan diterima tanpa perbuatan, sedangkan perbuatan pun tidak akan diterima tanpa ada keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berilah orang-orang fakir sebahagian harta kalian, jangan kau usir peminta-minta, kata beliau. Sedangkan dirimu mampu memberinya sesuatu, baik memberi sedikit apalagi memberi dengan jumlah yang banyak. Selaraskanlah dirimu dengan Allah yang suka memberi. Berterima kasihlah kepadanya yang memberikanmu kemampuan untuk memberi. Berterima kasihlah kepada Allah yang sudah memberimu kemampuan untuk memberi. Waspadalah, bisa jadi peminta-minta itu hadiah dari Allah untukmu, dan engkau pun mampu memberinya sesuatu. Lantas bagaimana mungkin engkau bisa menolak hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Di hadapanku, kata beliau, engkau menyimak ceramahku lalu menangis. Akan tetapi jangan sampai nanti ketika orang fakir datang hatimu mengeras. Terdengar kisah mati, bekijim, betunduk, wah sekalinya bobo wara, guring maksudnya. Terdengar kisah siksa kubur, titikan banyu mata. Terdengar kisah neraka, bilut muha. Lalu aima mau sehingus, padahal behingusan juga pang padahal. Jadi kira orang menangis. Tapi setelah ini, setelah mendengar, ternyata tidak ada satupun dari pekerjaan atau tindakannya yang menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapanku, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, engkau menyimak ceramahku lalu menangis. Akan tetapi jangan sampai nanti ketika orang fakir datang hatimu mengeras. Jika itu terjadi, simakan pendengaran dan tangisanmu ini tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bagiku menyimak pertama-tama harus dengan nurani, kemudian dengan hati, selanjutnya dengan raga yang melakukan kebaikan. Jika engkau mengikuti pengajianku, Jarzidin, ikutilah. Hendak umpat pengajianku, umpat saja. Aku tidak akan mempedulikan ilmu, amal perbuatan, pembicaraan, dan silsilah keturunanmu. Artinya bila datang hendak belajar, kulajari Jarzidin. Aku kada peduli Jarzidin, nang datangan ke sini belajar lawan aku, orang nang kaipakah alimnya. Bila datang ke sini hendak mendengar ilmu, hendak nerima ilmu. Artinya nang datangan ke sini orang soleh, ahli ibadah, ke ahli puasa, ahli zikir, ke ahli tarikat. Aku kadang pedulikan itu. Kepedulianku bila ada nang datang, aku mengajar. Aku kada perlu tahu bahasa kita tuh. Nang datang ke sini ini raja kah, gubernur kah, bupati kah, camat kah, tentara atau polisi kah? Aku kada perlu tahu Jasidin, dan aku kada peduli. Lurah kah nang datang, wali kah nang datang, aku kada peduli itu. Dan aku tidak akan mempedulikan silsilah keturunanmu yang datang ke pengajianku ini. Wah, itu anak raja, cucu raja. Wah, nang datang itu anak kiai umpama. Yang datang itu umpama anak habib. Pokoknya bila datang ke pengajian, umpati aja pengajian, simak ilmu nang ku sampaikan. Nang orang tu terkenal penceramah kah? Bila datang ke majelis orang lain, jangan hendak minta suruh ngimik cagar berceramah juga. Artinya biar orang tu harap berceramah, datang ke majelis guru nang lain. Berarti perlakuannya atau diperlakukannya selayaknya seperti orang nang menuntut ilmu juga. Ini datang pandudian misalnya, rat orang tak kumpulan, mentang-mentang seorang ni penceramah terkenal hapulang. Lalu datang tu mengadakan ciri bepangawal, besurban di kepala pulang seorang neh, lalu besurban. Payaannya jamaah nang di majlis tu pulang pada sibuk menyambut ngintu datang, menyuruh pulang masuk ke dalam. Padahal na ampun majlis kada maundang.
itu kada beadab ngarannya. Lain kayak nang ampun majlis mau undang ceramah, oke. Mun hinggan harat bacaramah datang ke majlis orang bakal akal juga dibuncu kah duduk. Jangan juga datang ke muka bebulang-bulang guru na ampun majlis kada suah bebulang barang sekali seumur hidup. Sakainya menculit si guru na ampun majlis nih misalnya kawakah guru aja seantum dua antum ulun ceramah. Nah, hendak minta surungi juga. Itu kan adab. Nah, harat berceramah pun apalagi harat ma MC wara, harat sambutan. Kasiam jangan. Aku jar Syekh Abdul Qadir kada mempedulikan ilmu, amal perbuatan, pembicaraan dan silsilah keturunanmu nang datang ke sini. Bila hendak umpat pengajian, umpati haja. Cukup dirimu saja yang kuanggap datang. Kuabaikan apa yang kau miliki dan kuabaikan siapa keluargamu. Anak siapa kamu, saudara siapa kamu, ponakan siapa kamu, memarina siapa, cucu siapa, buyut siapa. Kuabaikan itu Jarsiden. Nah ini mudahan jangan salah paham. Karena membawa kabar Guru Sahridan aja bepandiringin tuh ulun membacakan ceramah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena Sahridan gini ketumpukannya ulun menyampaikan warai ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Duduklah di hadapanku ujar Sidin dengan hati yang kosong dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menganugerahi hatimu dengan kedekatan dengannya, karunia-Nya dan nikmatnya. Jika engkau melakukan hal itu ketika engkau memasuki majlisku, engkau akan menjadi seperti burung yang datang kelaparan lalu pulang dengan kenyang. Macam orang tulak kazaruan dona bila mau lapar datang lalu lahap makan. Hendak ke majlis ilmu, hati ini dikosongkan dari perasaan aku alim, aku tahu aku tuh kai belajar. Kosongkan perasaan itu di hati sehingga datang ke pengajian ilmu agama manapun dan dengan guru siapapun di kampung manapun, hendaklah kita mengosongkan hati dari akuan-akuan kita nang aku tahu aku tuh kai belajar atau aku alimai. Ketika kita datang ke majlis itu, kita akan menyantap ilmu dengan semangat, menyantap ilmu dengan lahap. Lantaran kita datang ke majlis itu rasa lapar benar, lalu bulik dalam keadaan kenyang. Amun datang ni kenyang badahulu, biar daging surungi orang kada selera. Aku kenyang sudah jar. Habis tu pulang nasi biryani surungi orang satalam, aku kada selera karena sudah makan kenyang. Itu kan perumpamaan adab hati dalam nuntut ilmu itu seumpama orang yang datang ke suatu saruan rasa parut tu lapar, surungi orang pulang nasi samin atau nasi pasir, makinnya kada selera karena aku sudah makan tadi kenyang benar. Sama juga orang datang ke majlis ilmu, aku tahu aku mengerti aku tuh kai dahulu belajar, aku lawas, akulah pesantren dahulu. Datang ke majlis mana aja, biar ke majlis ulama besar nang sepuh umpama apa aja nang sampaikan si ulama tadi, iya kada selera tuh, kada semangat, kada selera. Karena ibarat orang menghadiri jamu-jamuan tuh sudah badahulu makan di rumah kenyang, lalu kayak pahaja harapnya pemakan orang akhirnya kada selera. Camkan ini, nah artinya nyatakan nang ini. Kemudian lagi jam 10 kurang 3 sesungguhnya cahaya hati berasal dari cahaya ilahi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi azza wajal. Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman, sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang fasik, berhati-hatilah dalam menghadapi orang beriman. Jangan macam-macam lawan orang beriman sedangkan keadaan seorang masih fasik.
Jangan macam-macam lawan orang taat sedangkan posisi seorang saat ini masih dalam keadaan maksiat. Jangan kau datangi dia sedangkan dirimu berlumuran najisnya kemaksiatan. Sedangkan dirimu berlumuran najisnya kemaksiatan. Sesungguhnya orang beriman melihat segala yang ada pada dirimu dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat melihat kemusyrikan dan kemunafikan dalam dirimu. Dapat melihat tindakan yang kau sembunyikan di balik bajumu dan mampu menyingkap kedokmu. Seseorang yang tidak melihat kemenangan, dia tidak akan pernah menang. Melihat kemenangan saja kada, apalagi menang seianya. Sementara itu, jika engkau gila, maka akan bergaul dengan orang-orang gila. Cepat rasuknya karena seirama. Ada seseorang yang bertanya, sampai kapan kebutaan ini? Jadi jawabannya, sampai kamu menemui dokter. Berbaring di ruang pemeriksaannya, lalu berprasangka baik dan menghilangkan prasangka buruk tentang dokter yang akan mengobatimu itu. Bawa anak-anakmu dan duduklah di depan pintu rumah dokter. Hadangi antrian seorang, apalagi munrahat orang banyak beantri. Bersabar dengan pahitnya obat yang diberikan. Bila kau lakukan semua itu, matamu akan sembuh dari penyakit buta. Lalu bagaimana dengan mata hati yang buta? Kepada dokter yang mana kita harus membawa diri kita? Maka tentulah kita bawa diri kita kepada dokter-dokter hati. Dari kalangan orang-orang yang kita anggap soleh atau alim di dalam bidangnya. Karena apabila mata haja kabus, kita tababulut hendak membawa diri kita ini kepada dokter. Kayak caranya supaya mata ampih kabus, apalagi mata picak sama sekali. Ketika hati kita buta, jangan sampai kita melalaikan, melambat-lambatkan membawa diri jasmani, rohani kita, badan kita, hati kita kepada dokter hati. Yang dengan dokter hati itu, sedikit demi sedikit mata kita nang di dalam hati buta atau kabus, harapan kita sedikit-dikit diberi akan oleh dokter hati kacamata hati. Dengan kacamata hati itu, lalu mata kita tunggal dikitan membaik, kada picak lagi ataupun kada kabus lagi. Maka modal kita berikhtiar, bersabar kita, bawa bini lawan anak kita, supaya hati kita, supaya hati bini kita, supaya hati anak-anak kita jangan sampai kabus. Jangan sampai hati kita, hati bini, hati anak-anak kita sampai picak. Marah kita nang kaya orang peminta-minta, tapi nang kita pinta bukan duit juga, datang ke rumah dokter hati. Nang kita pinta tuh kesehatan hati juga, kada usah gengsi, lepas pakaian hati. Aku nih orang sugih, kada main aku di situ tuh nang datangan orang-orang kelas tengah aja biasanya. Buang pakaian demikian, buang perasaan aku ini orang sarjana nang datangan ke situ kulihat nang swasta aja, kawat dihitung nang bujur sarjana. Buang pakaian hati yang demikian supaya hati kita bisa sehat. Buang perasaan aku nih orang tuha, di situ na anum-anum nang tukang ubati anum juga. Buang perasaan demikian. Kalau kita memang ingin hati kita sehat. Ay orang tua beranak umur 40, coba menghendak mencari bidan nang umur 50, mampas di rumah sakit kada ada lagi bidan nang tua. Nah ada bidan umur selawe, bidan umur 23,
ayo pang nak jalan doa tarima tu pang nang kaya pakah taparanaknya mun hendak berpilah-pilih nang kaya ka itu. Kita mengobati jasmani dari penyakit, jar orang bayar sekian saking hendaknya nih ampih berpenyakit hakunai kita. Apalagi tibak orang banyak duitnya biar larang ada bapak, bahkan kalau perlu aku cari obat nang larang, tukang obati nang ahli benar, apa itu ngarannya, spesialis ya, spesialis ya, kalau nang ahli sesekali orang meminta kita hakun aja bayar. Pernahkah kita selama ini mendatangi dokter-dokter hati? Seumpama guru-guru kita, di manakah guru-guru kita? Buhan Sidin minta bayar lawan kita. Nah, nang gratis cagar mau obati hati kada dipintai bayaran, kada dipasang tarif pacang mau obati hati nang menghadap Allah kaina mun imbah mati, maksudnya roh. Kenapa? Kada hakun bacari nang gratisan. Sudah muriat, sudah kasih lahu, sudah aritan kulit, gigi, kepala, telinga, nang nyata orang bertarif, ya diusahakan saking hendaknya ampih penyakit itu. Perkara kesehatan rohani yang membawa dampak baiknya jasmani, nang kada bayar pun kita kulir, apalagi nang bayar. Nah maka kita nikah tujuan sabujurnya nang gratisan. Seharusnya ya kehendak manilik dari sisi Allah do adab kita nang urusan jiwa, urusan roh, urusan hati apabila baik berdampak kepada baiknya jasmani, ngintu nang kita pikirkan supaya kehidupan dokter hati itu kada ada lagi nang sakit. Iya kah? Jangan makin orang kada memintai, makin seorang kada memikirkan. Nang orang memintai ringan ha seumpama kaitu. Nah kemudian daripada itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampaikanlah kebutuhanmu hanya kepadanya semata. Jangan biasakan melakukan tindakan yang merugikanmu. Tutuplah pintu-pintu hatimu untuk makhluk, lalu bukalah pintu dalam dirimu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akuilah dosamu dan mohonlah pengampunan atas kelalaianmu. Yakinlah tak ada yang dapat memberikan mudarat dan manfaat, tidak ada yang memberi atau menolak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kau lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kebutaan di mata hatimu dan menggerakkan penglihatan batinmu. Duhai anak muda, yang diperhitungkan bukanlah kondisi baju dan makananmu, tetapi kezuhudan hatimu. Adapun pakaian yang pertama kali dipakai oleh batin orang yang jujur adalah kain wol. Lalu pakaian sederhana itu dikenakan secara lahir. Dia memakai pakaian sederhana di nuraninya, kemudian hati, jiwa dan raganya. Setelah pakaian sederhana menutupi seluruh jiwa dan raganya, datanglah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat, mengasihi, menganugerahi dan mengubah keadaannya. Pada akhirnya pakaian sederhana yang dipakai oleh penerima karunia Tuhan itu berganti menjadi pakaian kebahagiaan. Sengsara menjadi nikmat, kebencian berubah menjadi kegembiraan. Rasa takut berganti aman, yang jauh menjadi dekat dan yang fakir menjadi kaya. Anak muda, terimalah bagianmu dengan tangan kezuhudan, bukan dengan tangan ketamakan. Orang yang makan dan menangis tidak sama dengan orang yang makan dan menertawakan semua bagiannya dengan hati bersama Allah Ta'ala. Sebab engkau tahu bahwa bagian yang kau terima di dunia adalah keburukan dibandingkan dengan yang kelak kau terima di akhirat.
Memakan sesuatu dari tangan seorang dokter lebih baik daripada sesuatu yang kau makan tanpa tahu asal usulnya. Sejauh hati kalian keras dalam menerima amanat, rasa kasih sayang pun menghilang dari diri kalian. Demikian pula hukum-hukum syariat akan menghilang dari hadapan kalian karena meninggalkan amanah dan mengkhianatinya. Engkau akan celaka jika mengingkari amanah. Kalaupun tidak celaka, dalam waktu dekat kau akan bersedih, kemudian tangan dan kakimu akan terbelenggu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan menutup pintu kasih sayang bagi dirimu dan menimpakan kekerasan di hati makhluknya yang berhubungan denganmu hingga mereka menolak untuk memberi sesuatu kepadamu. Jagalah kehormatan kalian bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan waspadalah. Jika Allah mengambilnya, hal itu akan terasa sangat menyakitkan. Pada saat yang sama, Allah mengambil rasa aman, kesehatan, semangat dan kesombonganmu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Jagalah nikmatnya dengan rasa syukur. Terimalah perintah dan larangannya dengan mendengarkan dan mentaatinya. Terimalah kesulitan dengan kesabaran dan kemudahan dengan rasa syukur. Demikianlah yang dilakukan orang-orang terdahulu dari golongan para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Mereka mensyukuri semua nikmat dan bersabar atas segala cobaan. Bangkitlah dari kesenangan bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan taatlah kepada Allah. Jagalah batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah. Jika kemudahan mendatangi kalian, maka bersyukurlah. Bila kesulitan menghadang, bertobatlah dan introspeksi dirilah. Sesungguhnya Allah tidak zalim kepada hambanya. Ingat selalu tentang kematian dan kondisi sesudah kematian. Ingatlah perhitungan dan pengawasan Allah atas diri kalian. Bangunlah, kapan tidur ini akan berakhir? Sampai kapan kebodohan, kebohongan dalam kebatilan, ketundukan pada hawa nafsu dan kebiasaan buruk ini akan berlalu? Mengapa kalian tidak membiasakan diri beribadah kepada Allah dan mengikuti syariatnya? Sesungguhnya beribadah itu harus dibarengi dengan meninggalkan kebiasaan buruk. Lalu mengapa kalian tidak membiasakan diri dengan akhlak Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anak muda, kata Syekh Abdul Qadir, janganlah bergaul dengan manusia dalam keadaan buta, bodoh, lalai dan tidur. Bergaullah dengan manusia menggunakan nurani, ilmu pengetahuan dan kesadaran. Jika engkau melihat sesuatu yang terpuji dari mereka, ikutilah. Bila engkau melihat hal yang buruk, jauhi dan cegahlah orang lain melakukannya. Seharusnya kalian sadar bahwa kalian lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kalian rajin berada di masjid dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau nazala minas sama'i naran lamma naja minha illa ahlul masajid." Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit, tidak akan ada yang selamat kecuali orang-orang yang senantiasa di masjid. Jangan bayahinggan gempa abut becari masjid cegar benaung, hinggan tanah longsor abut becari masjid. Kaina hujan batu asing-asing juga ke masjid, tsunami asing-asing juga becari masjid. Sudah dapat musibah ke masjid, bukahnya sudah urusan senang-senang kemana-manakah bukahnya toh, ke hulu, ke hilir, ke pasar dan tempat-tempat lainnya untuk bersenang-senang. Sedikit lagi, apabila kalian tidak mendirikan solat dengan sepenuh hati, solat kalian itu akan terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih idza kana sajidan. Saat paling dekat antara hamba dan Tuhannya adalah ketika hamba itu bersujud.
Seberapa sering engkau melaksanakan solat kemudian mencari-cari keringanan dalam solat? Pada dasarnya orang yang mentakwil itu akan menjauh dari apa yang ia takwilkan. Semoga kita dapat memegang erat kesepakatan para ulama dan ikhlas dalam menjalankannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jika kita melakukan pentakwilan dan mencari-cari perkara yang meringankan? Jika demikian, maka kesungguhan niat baik itu akan menghilang. Hal itu berlaku pula bagi orang yang mentakwil. Sekarang ini zamannya orang mencari keringanan. Sekarang ini zamannya orang mencari keringanan, bukan zamannya orang bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Sekarang ini zamannya orang pamer, kata Syekh Abdul Qadir. Zamannya orang munafik dan salah dalam pengambilan hukum. Sudah banyak orang yang sholat, puasa, haji dan menjalankan perbuatan baik agar dianggap baik oleh manusia, bukan dianggap baik tujuannya oleh Sang Khaliq, yaitu Sang Pencipta. Sehingga sebahagian besar sesuatu yang ada di alam semesta ini dianggap sebagai ciptaan tanpa pencipta. Ciptaan tanpa pencipta. Sembahyang karena makhluk, puasa karena makhluk, tulak haji umrah sudahnya karena makhluk, bersedekah sudahnya karena makhluk. Seakan-akan alam semesta ini kita anggap ini ciptaan tapi tidak ada penciptanya. Orang yang betul-betul meyakini alam semesta dan isinya ciptaan dan ada penciptanya yaitu Allah, tentunya dia melakukan kebaikan bukan untuk ciptaan tetapi untuk sang pencipta. Ketahuilah, hati kalian semua telah mati. Yang hidup adalah hawa nafsu kalian karena kalian mencari dunia. Padahal hati bisa hidup dengan keluar dari kungkungan dunia demi bersama Allah secara maknawi, bukan dalam bentuk lahir yang tak bermakna. Hati itu bisa hidup karena melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta bersabar atas semua cobaan, qada dan qadar yang telah ditetapkan Allah. Hai anak muda, terimalah ketentuan Allah, lalu berdirilah bersamanya. Menjalankan perintah Allah itu memerlukan pondasi, bangunan dan kesinambungan melakukannya setiap waktu, baik siang maupun malam. Celakalah engkau yang memikirkan persoalan dunia ketika sedang memikirkan persoalan hati. Jika engkau melihat kebaikan, lantas bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Bila engkau melihat keburukan, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Dengan pemikiran, agama dalam dirimu hidup dan syaitan dalam dirimu akan mati. Ada ungkapan yang berbunyi, berpikir 1 jam itu lebih baik daripada mendirikan solat sepanjang malam. Maksudnya solat sunat. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Dia menerima amal perbuatanmu meski sedikit. Tidak seperti umat sebelum kalian. Meski kalian umat terakhir, kelak kalian akan menjadi umat yang pertama di hari kiamat. Orang yang baik dari kalian jauh lebih baik dari umat terdahulu dalam hal kebaikan. Kalian adalah pemimpin, sedangkan umat lain adalah sebagai pengikut. Selama engkau masih akrab dengan hawa nafsu dan tabiatmu, engkau tak akan pernah sehat. Begitu juga selama engkau masih memperebutkan dunia dan mengharap kemenangan, terlebih jika bertahan dengan sikap pamer, ria ataupun munafik. Selama engkau menginginkan dunia dan apa-apa yang berkaitan dengan selain Allah, selama itu pula kalian tidak akan menjadi baik dan tidak akan menjadi sehat. Beliau tutup majlis beliau waktu itu dengan doa, ya Allah anugerahilah kami kesehatan yang engkau ridai. Dan beliau tutup lagi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Maka selesailah pengajian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada 5 Syawal tahun
545 Hijriah. Ulun banyak-banyak minta halal minta ampun atas kekurangan ataupun kesalahan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi zahir dan batin kita semerataan, khususnya bagi tukang baca, juga ahli keluarga dan zuriat-zuriat kita sampai hari kiamat. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.